Adalah. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin tentang salah satu dari tokoh psikologi pendidikan, yaitu Carl Rogers. Kenalin, aku Bunga Wulan Ramadhani. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang biodata dari Carl Rogers. Carl Rogers atau yang bernama asli Carl Ransom Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Ayahnya bernama Walter dan ibunya bernama Julia Cushing Rogers. Dulunya, Rogers punya cita-cita sebagai petani. Hingga setelah lulus dari SMA-nya, Rogers melanjutkan ke University of Wisconsin dengan mengambil bidang agrikultural dan juga sejarah. Setelah lulus, Rogers memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University pada tahun 1928. Setelah itu, Rogers memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1931. Pada tahun ini juga, Rogers bekerja di Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children. Masih di tahun yang sama, Rogers berhasil menerbitkan satu karyanya yang berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child. Dari karyanya inilah, Rogers mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Rogers juga telah mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama pada tahun 1956, yaitu Award for Distinguished Scientific Contribution, dan yang kedua pada tahun 1972, yaitu Award for Distinguished Professional Contribution oleh American Psychological Association atau APA. Nah, karir terakhirnya yaitu saat Rogers telah berusia 85 tahun. Rogers mengajar dan juga memfasilitasi lokakarya psikologi secara intensif di Uni Soviet. Rogers sendiri juga telah memiliki banyak karya, baik yang dicetuskan secara individu ataupun bersama dengan tokoh yang lain. Seperti pada tahun 1939 dengan karyanya yang berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child. Yang kedua pada tahun 1942 dengan judul Counseling and Psychotherapy, Newer Concepts in Practice. Dan yang ketiga pada tahun 1951 dengan judul Client-Centered Therapy, Its Current Practice, Implications, and Theory. Ada juga karyanya yang bersama dengan tokoh yang lain, seperti pada tahun 1967 bersama dengan Barry Stevens, yang dengan judul Person to Person, The Problem of Being Human. Dan pada tahun 2013 bersama dengan Harold C. Lyon dan Reinhard Sauch dengan judul Unbecoming an Effective Teacher, Person-Centered Teaching, Psychology, Philosophy, and Dialogues. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang teori dan juga tujuan dari teori tersebut. Rogers mengemukakan tentang teori humanistik. Dalam teorinya, Rogers menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap orang bebas untuk mengatur dirinya sendiri atas segala apa saja yang ingin dilakukannya. Tetapi, orang tersebut juga harus bertanggung jawab atas pengontrolan diri dan apa yang telah dilakukannya. Dalam teorinya sendiri, Rogers menyandarkan pada 19 proporsi, di antaranya yaitu setiap individu berada di dunia yang terus berubah bidang fenomenanya. Yang kedua, individu bereaksi terhadap bidang fenomena melalui sesuatu yang dialami dan juga yang dirasakannya. Dan yang ketiga yaitu reaksi individu terhadap bidang fenomena yang bersifat menyeluruh. Nah, tujuan dari teori humanistik sendiri yaitu untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud yaitu guru dan juga peserta didik. Dengan kata lain, pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pelajaran apa saja yang mereka sukai dan juga butuhkan. Dengan artian, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri dan juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang telah mereka pilih. Tidak hanya untuk memanusiakan manusia, teori humanistik juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan cara berpikir kritis, inovatif, dan juga kreatif. Adapun hal-hal yang paling ditekankan dari teori ini yaitu pertumbuhan pribadi dan
pengalaman subjektif individu. Karena dengan adanya hal ini, peserta didik dapat mengembangkan sikap sosial dan juga kerjasama, sekaligus mengembangkan potensi dari mereka sendiri. Dalam mengemukakan teori ini, terdapat tokoh-tokoh yang berhubungan di dalamnya, yaitu Abraham Maslow, Rollo May, James Burgenthal, dan Charlotte Bahler. Masuk di materi terakhir, yaitu tentang implementasi dari teori humanistik di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu humanizing of the classroom, atau kesadaran diri, penerimaan akan sifat dinamis dari pertumbuhan dan juga perubahan di masa depan dengan menggabungkan kesadaran mental dan juga emosional. Yang kedua yaitu active learning, atau pengajaran yang lebih berfokus ke peserta didik. Yang ketiga terdapat quantum learning, yaitu siswa dapat menggunakan pemikiran logis dan juga potensi emosional mereka dengan cara mengubah berbagai elemen termasuk interaksi, koneksi, dan inspirasi yang ada di dalamnya dan di sekitar momen pembelajaran. Dan yang terakhir terdapat the accelerated learning, atau pembelajaran dengan cepat, menyenangkan, dan memuaskan dari seorang guru dengan menggunakan pendekatan somatis, auditori, visual, dan intelektual untuk memandu kelas. Baik, itu merupakan penjelasan saya tentang salah satu dari tokoh psikologi pendidikan. Diharapkan setelah adanya video ini, audiens dapat mengetahui dan juga memahami apa saja hal-hal yang dapat diterapkan dari teori tersebut di dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menonton hingga akhir. Sampai jumpa.